Hai guys, welcome back to my channel. Mengejutkan banget, ini laporan dari BPOM langsung ya. Ada ratusan produk yang di dalamnya terindikasi ada bahan berbahaya. Bahkan di dalamnya ada bahan karsinogenik. Apa itu bahan karsinogenik? Bahan yang dapat menyebabkan kanker. Dan ini mengejutkan bukan hanya puluhan, tapi ratusan produk. Dan di antaranya itu banyak banget produk-produk yang sering banget saya dengar. Ini obat-obat tradisional yang sering banget kita lihat di toko obat, kita lihat di apotik ya. Ternyata itu berbahaya, di dalamnya ada kandungan obat. Dan yang lebih shocking lagi nih, ada 16 merek produk kosmetik. Bahkan di antaranya itu punya artis terkenal juga. Dan di dalamnya ternyata ada kandungan karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker. Dan apa aja obat itu ya? Tanya Dokter Richard. Langsung aja kita bahas. Yang pertama saya akan bahas tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Di sini adalah bahan karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker ya. Ada 16 produk. Dari 16 produk itu sebenarnya ada 5 merek ya. Ada Madam G, ada Cassandra Lips, ada Love Me, ada Miss Me, dan ada Miss Girl ya. Dari Madam G ini terkejut banget, ini yang punyanya Giselle. Madam G ada 3 produk. Jadi Madam G Blush 03, Madam G Nail Cell 14, dan Madam G Nail Cell 10. Madam G Blush 03 ini positif mengandung pewarna K3. Sedangkan Nail Cell dan Nail Cell 14 dan Nail Cell 10 itu mengandung pewarna K10. Apa itu bahayanya K3 dan K10? K3 dan K10 itu sebenarnya adalah pewarna tekstil yang dipakai untuk baju yang tidak diperbolehkan dalam dunia kosmetik ya. Jadi nggak boleh dipakai di-apply di wajah, nggak boleh juga dimakan, nggak boleh sebagai pewarna makanan. Kenapa? Karena sebenarnya bisa mengiritasi kerongkongan, saluran pencernaan, dan usus. Jadi bisa menyebabkan pendarahan lambung, menyebabkan peradangan usus ya. Jadi itu tidak diperbolehkan dan juga bisa menginfeksi hepar kita, mentoksin hepar kita. Dan yang paling berbahaya adalah bisa menyebabkan kanker. Dan ini sudah ada penelitiannya, jadi nggak asal ngomong ya. Makanya K3 dan K10 itu tidak boleh ada di dalam kosmetik. Cuma ada boleh dalam tekstil. Kalau kita pakai di, ini kan blush ini kan pada lipstick ya. Lipstick dan pada pipi, pewarna pipi ya. Kalau pada lipstick itu kan resikonya bisa tertelan dan bisa mengiritasi saluran pencernaan. Makanya ditarik. Terus juga Cassandra Lips Balm Care with Aloe Vera. Bilangnya with aloe vera, tapi ternyata mengandung Sudan 3. Cassandra Lips Balm Magic Strawberry, ini mengandung Sudan 3 juga. Cassandra Lip Balm Magic mengandung Sudan 3 juga. Apa itu Sudan 3? Jadi Sudan 3 itu adalah pewarna yang dari senyawa azo yang untuk pewarna bahan bakar. Jadi tidak boleh juga dalam dunia kosmetik. Tapi shocking banget ternyata produk-produk ini ditemukan ada K3, K10, dan Sudan 3. Juga ada Love Me yang Color Trio Eyeshadow LM304404 sama Love Me The Matte Eyeshadow LM301602 sama Love Me The Matte Eyeshadow LM302204 yang mengandung semuanya K10 ya. Ada 2 merek Miss Girl juga, eyeshadow blush on nomor 2 dan nomor 3 yang positif mengandung pewarna merah K3. Kenapa sih pakai K3 dan K10? Kenapa nggak pakai pewarna yang lain aja, Dok? Kan lagian kayak Madam G, Love Me, Miss Girl, itu kan Cassandra punya banyak banget variannya. Kenapa cuma 3 sih yang kena? Dan kenapa, kenapa harus pakai itu? Atau saya ngomongnya kayak gini lah, kenapa di dalam kosmetik itu kenapa harus memakai K3 dan K10? K3 dan K10 itu pewarnanya itu ngejreng banget. Jadi kalau warna merahnya itu ngejreng banget dan disukai oleh produsen. Sehingga kalau misalnya dipakai, hasilnya itu akan lebih kece, lebih bagus. Makanya dipakai. Tapi sebenarnya itu berbahaya ya. Kita lanjutin ya. Ada Miss Rose Matte 33 Orchid, Miss Rose Matte 46, Miss Rose Matte 52, Miss Rose Matte 48 Beeper, dan Miss Rose Matte 50 Love ya. Semuanya mengandung K3 dan K10, pewarna merah dan K3 dan K10. Jadi ada 16 produk, dan ke-16 produk ini sudah diminta oleh BPOM untuk ditarik. Jadi ini labnya langsung dicek oleh BPOM. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah, kok bisa, Dok? Produk sudah BPOM, sudah didaftarkan BPOM, sudah keluar nomor BPOM-nya, sudah dijual sekian tahun lamanya, beredar kemana-mana, sudah di kaki masyarakat. Tiba-tiba ditarik BPOM, dan BPOM bilang ini berbahaya.
Salahnya siapa ini? Salah BPOM kah? Salah yang ngejual kah? Atau seperti apa tuh? Kok bisa yang punya nomor BPOM bisa diciduk BPOM sendiri? Kok bisa seperti itu? Nah, ini saya jelasin ya. Jadi saya punya merek, itu mendaftarkan ke BPOM. Nah, yang sering terjadi adalah yang didaftarkan, yang dijual, itu berbeda. Jadi pada waktu kita mendaftarkan, semuanya kita list nih semuanya. Dan itu dicek oleh BPOM di lab. Setelah dicek oleh BPOM, oh lulus nih, nggak ada bahan berbahaya ini. Terus kita dapat nomor BPOM-nya. Lalu kita bisa berjualan. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang didaftarkan ke BPOM dan yang dijual itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi waktu didaftarkan ke BPOM itu nggak ada K3-nya, nggak ada K10-nya, nggak ada Sudan 3-nya. Waktu dijual, ada. Nah, kenapa ini bisa ada nih? Siapa yang salah? Ya, salah sudah pasti bukan BPOM yang salah ya. Karena pada waktu BPOM ngecek, ya itu nggak ada produk tersebut. Yang salah siapa? Ada dua yang salah. Bisa jadi dua yang salah. Satu, yang salah bisa jadi pabriknya. Bisa jadi pabrik yang nakal, ya kalau saya yang punya merek kan nggak mungkin saya tesin satu-satu sebelum saya jual. Ntar ya saya jual dulu dengan Mbak ya, ntar saya cek dulu ya ke lab ya, nggak mungkin kan. Kita kan nerima dari pabrik, pabrik juga sudah ngomongnya sudah BPOM ya, kita kan taunya kita jual aja yang punya merek ya. Jadi kita nggak tahu, bisa jadi yang pabriknya ngecap sendiri. Jadi yang pabriknya masukin K3, K10 atau Sudan 3 ke dalamnya. Terus ya kita yang kena imbasnya yang punya merek. Atau bisa jadi juga yang punya mereknya itu punya apa ya? Punya indikasi atau punya niat jahat bekerja sama dengan pabriknya. Jadi tetap aja ini harus melibatkan pabriknya sih. Jadi yang misalnya punya merek nih, misalnya saya bilang, wah warnanya kurang jreng nih. Pabrik ubah dong, masukin K3 dong, masukin K10 dong, atau masukin Sudan 3 dong, supaya lebih ngejreng nih, supaya penjualan aku hits nih. Ya, lalu pabrik mengerjakannya, jadi salahnya dua-dua. Atau bisa juga pabriknya yang salah. Tapi yang jelas, kalau misalnya pabriknya yang buat salah, yang punya mereknya tidak tahu, wah, ini yang sangat dirugikan yang punya merek. Karena dari tadi yang dibahas di sini adalah merek. 16 merek produk yang ditarik BPOM yang di dalamnya ada karsinogenik. Nggak ada dibahas dipakai di pabrik mana. Padahal di sini ada nih tulisannya nih. Di pabrik mana nih. Seperti di Madam G, ini diproduksi di PT Sindatama Mulia Jakarta. Tapi nggak disebut oleh BPOM. Nggak ada yang tahu. Apakah pabriknya yang salah, ataukah Madam G-nya yang salah. Tapi yang jelas kan pada hasil akhirnya memang ada K3 dan K10. Yang jadi pengen taunya ini adalah sebenarnya siapa ini yang salah. Itu sebenarnya sih. Dan ini menjadi pelajaran. Dan kenapa sih bisa ketemu ini? Sekali lagi saya bilang ya. Kenapa bisa ketemu produk-produk sini? Ini adalah random sampling by BPOM. Jadi BPOM tuh nggak ngecekin barang-barang dia yang lama. Enggak. Jadi BPOM setelah dia ngecek, keluarin nomor BPOM, terus dia razia lah ke lapangan. Dan razia dia tuh sampling ya. Jadi kayak biasa dia datang ke tempat saya mau dong facial wash-nya, tonernya, krim paginya, krim malam. Misalnya krim malam saya ada 10, paling dia beli cuma 3 varian, 2 varian. Jadi kayak sampling aja gitu. Bisa jadi ya hoki ketemu yang ada berbahayanya. Bisa jadi nggak hoki ya ketemu aman-aman aja. Bisa jadi ya ketemu semuanya aman. Diharapkan sih sebenarnya kalau semuanya BPOM ya pastinya aman dong. Ngapain kita BPOM-in kalau misalnya kita mau pakai yang berbahaya. Dan menurut saya nih, ini temuannya menurut saya nih ya agak-agak kayak gimana ya, nggak penting-penting banget sih menurut saya, nggak ngerti saya. Kalau apalagi saya sebagai yang punya merek, atau lagi mereknya sudah terkenal kayak gini ya, mereknya laku ya, kalau saya sih, saya tidak mau melakukan ini kalau saya. Dan kalau ini benar pabriknya yang melakukan ini ya, saya sangat dirugikan. Yang punya merek itu sangat dirugikan dan kita tuh berhak untuk menuntut si pabrik tersebut sebenarnya. Makanya ini penting untuk dilakukan investigasi yang mendalam. Nah, kalau misalnya Giselle nonton ini atau yang punya produk di sini nonton ini dan merasa ini sesuatu hal yang salah, mungkin bisa komunikasi dengan saya dan bisa saya angkat di podcast saya karena menurut saya ini perlu kita bahas ya. Ini siapa ini yang salah? Tapi ya ujung-ujungnya sih yang paling dirugikan pasti yang punya merek dan yang bertanggung jawab pasti yang punya merek. Ya, makanya penting banget suatu merek itu memilih tempat produksi yang nggak abal-abal, yang terpercaya. Ya, tentang siapa yang salah, ya mungkin harus diinvestigasi lebih lanjut ya. Tapi ini shocking banget dan saya appreciate banget pekerjaan BPOM yang sudah menemukan 16 produk ini sudah ditarik, walaupun sih pastinya sudah banyak yang pakai ya. Tapi nggak apa-apa lah daripada nggak sama sekali. Oke, itu tentang kosmetik. Jadi ada 16 kosmetik yang terciduk oleh BPOM dan ditarik semua. Jadi bagi kalian semua yang di rumahnya masih ada produk tersebut, saya himbau untuk tidak digunakan lagi, walaupun menurut kalian ini bagus banget, keren banget, karena itu bisa mengiritasi saluran pencernaan kalian. Tanya dok. Ya. Mau lanjut.
Dokter sanksinya gimana dok? Nah, saya nggak tahu ya, tapi ini kan sanksinya sanksi administratif ya. Jadi ini semuanya sudah disita, dibalikin, disita semuanya, dimusnahkan. Saya nggak tahu kalau sanksi yang lainnya bagaimana. Ya saya nggak tahu. Tapi makanya menurut saya ini ada yang, tapi saya appreciate banget ya, terutama Giselle. Saya appreciate banget, dia langsung keluar, langsung konvensi pers, langsung melakukan permintaan maaf. Menurut saya itu gagah banget dan gentle banget sih menurut saya. Ada banyak produk lain yang berusaha menutup-nutupi. Dari kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lain. Jelas jual abal-abal, jelas-jelas polosan, jualnya jelas etiket biru dijual bebas, tapi malah ngelaporin. Jadi kayak apa ya, nggak kesatria sih. Karena menurut saya orang Indonesia itu orang pemaaf ya. Apalagi kita mencari tahu siapa sih yang salah. Saya juga nggak yakin merek ini yang salah. Belum tentu mereknya yang salah. Bisa jadi juga pabriknya, atau bisa jadi juga faktor lain di luar dari yang saya bahas. Tapi menurut saya ya, kemungkinan cuma ada dua. Kalau nggak pemilik merek, ya pabriknya. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya sudah terlanjur pakai gimana? Yang mau ngomong apa? Wassalam. Ya sama kayak kalian ngomong dengan saya, dok kalau aku sudah terlanjur pakai merkuri atau aku sudah terlanjur pakai hidroquinone, aku harus seperti apa? Datang ke dokter, periksa ke dokter, bisa diobatin, bisa didetoksifikasi. Ya kalau sudah terlanjur pakai ini ya diobatin, datang ke dokter ya berdoa aja supaya produknya apa ya, endapannya dalam tubuh kita nggak banyak dan tidak menyebabkan kanker. Tapi sebenarnya dihentikan setelah kita tahu tuh harus dihentikan segera mungkin. Oke? Nah, ini juga mau saya angkat, ada ratusan produk tradisional yang di dalamnya ternyata ada obat keras dan obat kandungan berbahaya, baik dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Kadang kita pakai obat tradisional, itu pikiran kita kan pengennya natural. Pengennya ya karena ini dari tumbuh-tumbuhan atau dari apa ya, bumbu-bumbu yang ditumbuk ya, dibuat, diadon lebih apa ya, lebih natural, lebih aman daripada pakai obat yang kimia. Itu kan di pikiran kita kalau tradisional kan. Kayak jamu, wah ini kan lebih aman daripada yang obat kimia. Ngapain kita pakai yang kimia kalau misalnya pakai yang natural aja bisa. Tapi ternyata dari jamu-jamuan tradisional ini, dari suplemen kesehatan ini, ternyata mengandung zat kimia berbahaya. Ya. Dan ini banyak diantaranya ini obat kuat. Ini beneran. Dan ini misalnya ini ya, ada Delias ya. Ini saya baca aja, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Hasil pengawasan Badan POM periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022. Kenapa diumumin baru sekarang ya? Padahal dari Oktober 2021. Nanti bisa ditampilin. Di sini ada total 41 produk. Total 41 produk di dalamnya. Dan ini banyak, ada yang namanya Delias, ada namanya Gan Maotong. Yang terkenal mungkin saya bacain yang terkenal ya. Yang terkenal tuh Metal X, Urat Madu Black. Urat Madu Black. Jadi kayak madu, jualannya madu hitam kayak gitu punya, bisa menguatkan. Tapi di dalamnya ternyata ada sildenafil citrat. Jadi obat kuat di dalamnya. Wajar aja bisa tegang. Ya dalamnya ada obat kuat, kasar ngomongnya. Abis dikasih madu mungkin dikasih obat perangsang gitu kan. Obat kuat laki-laki ya jelas saja ujung. Nah, ini juga ada beberapa penelitian ternyata di Singapura ya. Saya nggak bacain penelitian sini karena di sini nggak dilampirkan. Ternyata obat tradisional yang dijual di Singapura ya yang katanya bisa untuk stamina laki-laki, setelah dicek ternyata kekuatannya itu sama dengan 10 kali Viagra. Bayangkan, satu Viagra itu aja punya banyak efek samping. Salah satunya efek ke jantung dan lain sebagainya. Memperbesar pembuluh darah, timbul flash, kemerahan, berdebar. Ini 10 tablet diminum langsung. Ya ini di penelitian di Singapura. Ya tapi nggak heboh di Indonesia. Jadi kadang-kadang kita milih yang tradisional, tapi ternyata yang tradisional itu berbahaya. Jadi yang tradisional pun kita harus lihat-lihat ya. Benar-benar ada BPOM-nya enggak, terpercaya atau enggak ya. Salah satunya lagi yang beruang putih. Beruang putih di sini juga mengandung sildenafil citrat. Jadi mengandung obat kuat juga. Kadang-kadang banyak obat-obat yang katanya bahan alami, ternyata di dalamnya banyak obat kuat. Tapi kalau Gatot Kaca nggak termasuk ya. Gatot Kaca punya saya sendiri. Ada juga ini Slim by Mimo. Jadi obat langsing yang katanya di dalamnya ada
bahan-bahan alami yang bisa melangsingkan, tapi ternyata dalamnya adalah sibutramine HCl. Seperti yang kita tahu, sibutramine HCl itu dilarang untuk obat diet dan bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan stroke. Nggak lucu ya, kurus tapi stroke kan nggak lucu. Ya, dan banyak lagi, Tan Bing Yao, ada banyak lagi yang katanya bisa menurunkan DM, ternyata isinya adalah metformin. Salah minum ini, malah gula darah kalian akan drop dan kalian akan bisa ya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ini juga obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat. Ya. Ada 94 kalau saya nggak salah ya. Banyak banget ya. Dan ini setelah aku cek-cek, ternyata di apotek juga ada banyak yang jual, karena banyak yang cari. Ada 95 produk. 95 produk yang di dalamnya itu ada kandungan zat berbahayanya. Saya baca yang berapa yang terkenal saja ya, dalamnya. Jadi ini ada honey ginger. Honey ginger ini madu dan ginger di dalamnya. Tapi ternyata dalamnya ada sildenafil citrat juga, obat kuat dari Amerika Serikat juga. Ini jualnya Germany Black King, juga di dalamnya ada sildenafil citrat juga. Ini paling banyak ya, kayak obat kuat di ini kan ya. Libido support yohimbe HCl ya. Ini di dalamnya juga ada kandungan yohimbin ya. Terus ada juga Obebil Platinum 11.000. Ini dalamnya ada tandanafil dan sildenafil citrat juga. Dan ada juga ini ya, Ortigamas Ajore. Jadi ini obat untuk menghilangkan pegel-pegel. Katanya dari bahan alami. Tapi ternyata isinya adalah diklofenak. Ya, jadi ya obat diklofenak penahan sakit. Wajar aja pegelnya hilang ya. Karena penahan sakit. Ortigamas Ajore Extra Forte. Di dalamnya ada dexamethasone. Dexamethasone anti radang yang bisa menyebabkan moon phase. Ya, bisa banyak efek sampingnya juga. Hati-hati ya. Di sini ada banyak banget sih, setelah aku susah ngeliatnya. Ada ini juga ada satu ya, nomor 95, X-Gout, yang bisa menurunkan asam urat. Ya kan gout ya, bisa menurunkan asam urat. Produk dari Singapura dan diklaim bahan alami. Ternyata isinya adalah dexamethasone, indomethacin, paracetamol, dan piroxicam. Anjir, wajar aja asam uratnya hilang. Karena ini semuanya anti radang, jadi nggak sakit lagi. Tapi nggak ngilangin asam uratnya, cuy. Ini adalah obat sebenarnya anti radang doang. Dan kalau kita ngelihat ini di gambar-gambarnya juga banyak banget ya. Ada obat perangsang juga yang ternyata isinya itu yang katanya dari bahan alami, ternyata itu berbahaya. Nah, mulai dari sini, ini ada yang gambarnya Batman lagi. Lilong Germany Black King King Kong. Ngomongnya King Kong, gambarnya Batman. Ini Magnum. Nah, ini aku sering lihat ini Magnum nih. Wah, bukan aku pemakai ya, tapi aku sudah lihat ini. Karena aku dulu pernah punya apotek. Jadi ini Magnum ini sering banget ini ada di apotek. Nggak tahu ya, tapi kan apotek juga, beberapa apotek juga sering menjual produk yang non-BPOM ya. Karena kan intinya apotek itu menjual sesuatu yang sering dicari oleh pasien. Dan pasien tuh sering mencari hal yang kayak ginian, percaya atau enggak. Makanya kita harus sediain, kalau nggak sedia kan hilang omset. Kan ya tahu sendiri lah, namanya jualan ya. Ada juga ini Spanish Fly, ini juga terkenal. Tahu kan pasti, kamera-kamera. Spanish Fly udah lama banget. Ini Spanish Fly, ini Spanish Fly nomor 81. Aku pengen cek deh, apa sih kandungannya? Iya, terkenal loh, terkenal. Itu obat perangsang kan? Iya, buat Cewek kan? Buat cewek kan? Jadi ditetesin dalam minuman bisa buat cewek terangsang kan? Di dalamnya ada yohimbin di dalamnya. apa itu? Sama ada satu lagi Spanish Fly 20.000, di dalamnya ada tandanafil. Jadi sama, obat kuat juga sebenarnya dalam situ. Ada Speedy Slim, di dalamnya ada sibutramine. Masih loh ada yang jual loh sibutramine, dan sibutramine ini sebenarnya sudah dilarang jual sejak tahun berapa ya? Karena menyebabkan berdebar dan tadi saya bilang stroke ya. Nah, hati-hati ya, jangan mudah di ngomongin tentang tradisional, aman, alami, tumbuh-tumbuhan, obat-obatan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu pasti aman, ganja juga tumbuh-tumbuhan. Ganja juga tumbuh-tumbuhan, guys. Jadi, nggak semuanya bahan alami itu pasti aman. Ya, bahan alami akan aman kalau misalnya manfaatnya diambil, yang jeleknya itu dibuang. Saya sarankan untuk lebih bagus menggunakan bahan kimia, obat sintetik kimia, tapi benar-benar by persepan dokter, by kebutuhan dari dokter kalian, itu lebih bermanfaat daripada pakai bahan
yang katanya alami seperti ini, tapi sebenarnya berbahaya untuk diri kalian semuanya. So, itu dia ringkasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekali lagi, saya sarankan bagi kalian semua yang masih menggunakan 16 produk kosmetik yang tadi saya sebutkan, untuk segera menghentikannya, dan juga jangan dipakai lagi ya. Jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian, tetangga kalian, mak bapak kalian, jangan lupa kasih tahu pacar kalian dan tetangga kalian. Bye. Tanya dokter.